bangsa yang besar, bangsa yang bisa melindungi anaknya melewati pandemi ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan Dr. Aman terlebih dahulu. Beliau adalah selain pakar kesehatan anak, beliau juga adalah seorang ahli tumbuh kembang di bidang endokrinologi anak. Kemudian beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sebenarnya banyak banget jabatan dan peran beliau dalam kesehatan anak Indonesia. Beliau juga President of Asia Pacific Pediatric Association, kemudian Executive Committee International Pediatric Association. Banyak. Beliau juga staf dan guru pengajar di FKUI RSCM, ya dok ya. Seperti yang bisa kita tebak dok, pertanyaan paling banyak adalah terkait pandemi. Karena banyak sekali orang tua dan anak-anak yang cemas tentang pandemi, yang nggak tahu kapan berakhirnya, dan sekolah harus terus dari rumah, orang tua juga harus kerja dari rumah. Nah, untuk pertanyaan pertama, ketika anak mengalami demam, batuk pilek dok di rumah, apakah harus langsung dibawa ke dokter di era pandemi ini, ataukah harus langsung di swab PCR? Terima kasih. Jadi yang pertama adalah ini. Saya bisa mengatakan, karena ditanya soal pandemi, ini kita dalam keadaan perang. Jadi berbeda situasinya kan. Ya. Kita dalam keadaan perang, musuh kita tidak tampak. Ini yang jadi masalah. Dan dalam keadaan perang ini nggak ada etik atau konsensus atau apa-apa. Biasanya dalam keadaan perang, populasi yang harus dilindungi itu adalah populasi yang paling lemah. Ya. Yaitulah anak. Ya. Dan juga geriatri ataupun manula. Ini yang pertama dulu. Tetapi kita harus dulu sadar kita ini bukan dalam keadaan normal. Ya. Kita ini dalam keadaan perang. Tetapi tentulah kita tidak boleh overreact atau juga overestimate untuk segalanya. Tapi yang penting jangan pernah underestimate. Ya. Ini yang pertama. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, nah, untuk perang ini yang paling gampang adalah apa? Mencegah musuh itu datang ke kita. Nanti saya baru menjawab akhirnya ke pertanyaan apa yang harus dilakukan. Nah, bagaimana kita mencegahnya? Adalah kita harus taruh pengawasannya, surveillance namanya, dan tracing dan kontaknya. Ini yang pertama dulu. Ya, yang harus orang tua menjawab baik-baik dalam hatinya, dia harus jujur, apakah dia sudah taat dengan protokol 3M. Ya. Kalau dia keluar rumah, kecuali dalam rumah. Ketika dia bukan orang yang taat protokol 3M, jelaslah anaknya ini sangat berpotensi. Bisa jadi OTG, bisa juga dengan gejala-gejala COVID. Ini yang pertama kan? Iya. Yang kedua, apakah ada kontak orang tuanya? Anak ini bisa kita describe atau kita definisikan terhadap dua. Anak ini sebagai korban yang ditularkan atau anak juga bisa menularkan. Iya. Nah, kalaulah misalnya orang tua yakin dia tidak pernah kontak dan dia betul-betul dengan protokol, ya kita observasi di rumah. Tetapi kalau misalnya ini orang tuanya tidak peduli dengan protokol, tolong sekali ayah bunda, kalian terserah kalian. Kalau kalian Iron Man katanya segala macam kalian tahan banting, tapi anak kalian tidak begitu. Jadi kalau kalian tahan banting dan kalian tidak ikut protokol, ketika anak kalian sakit, harus di-swab. Saya berani mengatakan seperti itu. Karena kita sekarang ini daerah merah. Iya, itu. Ini yang menjadi masalah kan. Nah, kalaulah misalnya masih mau nawar ini, Mesti, ya. Lihat dulu, ini anak well doing apa tidak? Oke.
Nah, kalau tidak tahu bagaimana well-doing-nya, tanya dong ke dokter anaknya. Kalau ini anak masih well-doing maupun sakit, atau panasnya masih bisa turun di rumah, bisa nunggu 1, 2, atau 3 hari. Tapi kalau 3 hari, belum juga turun panasnya, walaupun well-doing, tetap harus dibawa berobat. Oke, ya jelas. Jadi bisa saya simpulkan dok, jika anaknya demam dan pilek, tapi orang tuanya protokolnya jelas ketat, kemudian tidak ada kontak dan disiplin semua, misalnya di rumah aja, bisa diobservasi ya dok ya. Tapi kalau misalnya observasi dulu. Tapi kalau orang tuanya, aduh kayaknya saya kerja terus kayaknya di lingkungan saya agak susah menjaga protokol, misalnya naik kendaraan umum. Atau dia sendiri tidak pakai masker keluar. Banyak kan orang tua seperti begitu. Dia nggak mikir punya anak, dia lupa ketika di luar rumah. Iya. Berarti kalau seperti itu langsung di swab ya dok ya, langsung ke kalau saya rasa kita tinggal di daerah merah, ini kan berbeda. Ini protokol ini tentu berbeda ketika anak kita tinggal di Singapura, anak kita tinggal di Malaysia, tentu berbeda. Makanya perang kita ini berbeda dengan perang, walaupun dengan musuh yang sama, perangnya ini istilahnya kita lebih banyak perang gerilya. Ketimbang perang yang kita lebih bisa calculated risk. Kalau misalnya kita tinggal di negara lain. Belum lagi karena tracingnya sedikit, jadi virusnya juga nggak kelihatan ya dok ya, perangnya juga nggak tahu sama siapa. Ya selain itu protokol itu mesti ketika dia di rumah dia ini pakai protokol nggak? Dia mandi nggak? Dia cuci tangan nggak? Ya kan? Ya, kadang suka lupa yang mendetail ganti baju dia apa tidak? Iya, Nah, kalau begitu dok, menyambung dengan pertanyaan ini, karena kan memang banyak orang tua yang masih terpaksa harus work from office gitu. Apa solusi dan saran dari dokter Aman supaya orang tua ini tidak menularkan kepada anaknya atau sangat memperkecil risiko ke anaknya? Yang jelas itu, ada kan 3T. Testing, tracing, dan treatment. Ini urusan pemerintah dan urusan harusnya memang dokter masuk di sini. 3M ini urusan orang tua. Dan kalau saya mengatakan jarak itu 2 meter sekarang. Kalau mau safe, mencuci tangan apakah iya dia? Dia harus bawa hand sanitizer kemana-mana. Dan memakai masker ini bukan masker-maskeran. Masker di bawah hidung, pakai masker di bawah mulut, dan terbuka lagi. Pakai masker itu harus tertutup. Kalau masker kain, jelas kata WHO 3 lapis. Atau bahkan beberapa orang setelah itu dia pakai lagi tisu. Atau masker medis. Tapi kan tidak mesti. Kita lama ini akan hidup dengan pandemik mesti. Jadi masker medis ini tentu mahal. Jadi haruslah memang siap-siap. Saya aja kalau sehari-hari di rumah masih pakai masker kain. Saya hanya kalau keluar rumah betul-betul, baru saya pakai masker medis. Atau masker kain itu saya doublekan juga. Jadi memang saya menganggap bahwa kita juga tidak mau masker ini suatu saat stok habis untuk yang perlu. Jadi kembali lagi, kewajiban orang tua untuk melakukan 3M tadi ya dok ya. Untuk memakai masker. Jadi bisa. Kalau ditanya bisa, siapa yang bisa? Kenapa Singapura bisa? Kenapa Korea bisa? Kenapa Malaysia bisa? Kadang kendalanya yang orang tua sampaikan itu misalnya mereka harus naik kereta api gitu dok. Nah, kalau naik kereta api ya dia pakai face shield, pakai masker dong. Dia karena pastikan. Kadang jaga jarak. Jaga jarak. Dan sekarang ya kalau misalnya ternyata dia naik kereta itu jaraknya dekat, dia komplain dong sama pengelola. Sekarang kan semua juga mendengarkan kan. Maksudnya semua media. Mendengarkan. Pengelola itu mendengarkan. Jadi regulator itu mendengarkan sebetulnya. Jadi langsung saja ke regulator. Kalau ada di situ memang petugas dari KRL atau dan lain-lainnya atau MRT kasih tahu ini tidak betul. Ini ada yang tidak betul. Jadi semua kita harus menganggap ini bukan urusan pemerintah dan dokter saja. Jadilah agent of change pada saat ini.
Ya, Ya. ya. Jadi semua harus bisa mengeluarkan pendapatnya, harus berani menegur yang salah juga, yang nggak pakai masker juga diingatkan. Harus dong. Mau berapa lama orang didenda? Mau berapa lama orang ditangkapin? Udah 8 Dan miliar katanya, Dok. ya, dan satu lagi, Mesti, yang harus kita pastikan kita paham dalam perang ini, ya. Saya bukan tadi ingin dibacakan semua afiliasi saya semua itu. Saya ini baru selesai rapat nih dengan non-communicable disease endokrin seluruh dunia. Jadi saya rapat dengan IBA, rapat dengan WHO, rapat dengan CDC, rapat dengan UNICEF. Tidak ada satu pakar pun di dunia pada saat ini, epidemiologi manapun yang bisa memastikan kapan pandemi ini selesai di dunia. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, atau kita lifetime. Jadi, halo semua manusia, wake up, jadilah agent of change. Masa kita kalah dengan virus? Iya. Dan ini harus kerjasama semua ya, Dok, ya. Harus kerjasama semua. Jadi makanya tidak mungkin seluruhnya ini harus ditangkapin dan semua dan lain-lain. Regulasi itu perlu. Tetapi mulailah dari diri sendiri. Iya. Ya. Dan satu hal lagi, ini yang saya masih melihat di media dan lain-lain. Semua orang menganggap katanya menunggu vaksin. Ya. Nggak tahu saya apakah ini akan ditanya nanti atau tidak. Tapi karena ini terkait, imunisasi itu herd immunity. Untuk imunisasi yang ada sekarang aja, cakupan kita nggak sampai 60%. Untuk mencapai herd immunity itu, kekebalan seluruh komunitas, itu butuh 80-90%. Jadi kalau populasi kita 270 juta, berapa dulu yang diimunisasi? Dan butuh waktu berapa lama? Minimal itu butuh 2 kali imunisasi dengan jarak 6 bulan. Jadi berarti kalau let's say lah kita orang dewasa dulu 180 juta, jadi berarti kan sekitar 300 juta imunisasi. Saya ikut langsung mesti melakukan MR aktif dengan WHO dan UNICEF di Pulau Jawa. Dan itu tidak kerja gampang. Workshopnya dari awal kita latih semuanya dan lain-lain, itu selesai memang. Ketika di luar Pulau Jawa, hampir 1 tahun tidak selesai MR itu. Karena tidak gampang. Jadi memang kalau tidak kerjasama semuanya, tidak menyadari betapa gentingnya ini, ya bisa seumur hidup kita harus menghadapi ini. Jadi tolong ditanya diri sendiri, mau hidup dengan COVID seumur hidup? Ini harusnya semua orang mau bicara gini. Tapi nggak ada yang nanya, baru Mesti yang nanya sama saya. Kalau ada yang nanya di media, saya akan tanya, kalian sanggup tidak hidup seumur hidup dengan COVID? Ini saya kira tadi saya ditanya yang lain-lain, tapi ditanya begini ya, terpaksa saya jawab jadinya kan. Karena saya kebetulan tadi saya rapat ini dengan penyakit-penyakit tidak menular. Pasien kita yang diabetik, pasien hipotiroid, dan lain-lain. Mereka ini kan harus berobat juga seumur hidup. Sekarang hampir lumpuh pengobatan ini juga seluruh dunia. Iya. Yang non-COVID akan terlupakan ya, Dok ya. Nah, non-COVID ini kan mereka harus dapat obat. Kalau dia BPJS sebulan sekali. Tetapi banyak rumah sakit lumpuh. Jadi mungkin pesannya ke seluruh lapisan masyarakat ya, Dok. Mau pemerintah, mau influencer, mau public figure, mau dan kita kalau bisa, tolonglah kali ini percayalah. Percayalah dengan apa yang saya ucapkan. Dan setelah itu jadilah agent of change. Ini ibadah jadinya kalau saya rasa, Mesti. Kalau menyampaikan apa yang kita diskusikan ini, kalau nggak percaya dari saya, dengan saya, itu tadi saya katakan, Mesti bilang saya Presiden Dokter Anak Asia Pasifik. Sejak pertama kali wabah ini ada di Wuhan, itu wakil Presiden Dokter Anak Cina, itu Profesor Xiongping Lo, itu sahabat saya. Saya ikut berdiskusi langsung sejak awal kejadian di Wuhan. Jadi saya mengikuti sampai akhirnya di Indonesia, sampai akhirnya sekarang ada di seluruh di mana-mana. Jadi saya kan mengikuti. Saya bukan ngomong tanpa mengikuti, saya melihat kok kejadian ini. Dan saya mengamatin dan saya melihat apa yang terjadi sekarang. Ya kalau tidak mau percaya juga ya
ya yang disebutkan Meski tadi, yang semua afiliasi itu ya itu kan bukan hanya sekedar judul. Kalau saya rasa itu kan tidak ada sekolahnya untuk dapat semua afiliasi itu. Harus dipercaya untuk melakukan itu kan. Oke. Jadi kalau semua di sini mau jadi agent of change, apa yang harus dilakukan, Dok? Yang pertama kalau saya bilang, agent of change yang pertama, libatkan anak remaja. Ini yang tidak dilakukan. Anak remaja itu juga salah satu populasi yang paling banyak meninggal di anak di kita. 10 sampai 18 tahun. Inilah yang akan memimpin negara nanti 2045. Tetapi dengan syarat yang dicontohnya di rumah dan juga pemerintah harus memberitahu mereka dengan betul. Kalau mereka tidak dikasih tahu dengan betul, bagaimana remaja ini mau melihat contoh? Jadi orang tua kalau punya anak remaja di rumah, libatkan mereka sebagai agent of change. Tapi ini dimulai dari diri sendiri dulu. Umur 10-18 tahun inilah akan terjadi bonus demografi 2045 nanti. Tetapi kalau mereka tidak dilibatkan sekarang, mereka yang ada hanya stres saja, mereka tidak tahu apa kejadian, yang mereka lihat orang tuanya juga tidak patuh, yang beberapa orang tuanya sampai sakit dan meninggal, we are going to have lost generation. Percaya sama saya. Jadi kembali lagi ujungnya orang tua juga bertanggung jawab untuk mendidik anaknya dengan mencontohkan. Harus mencontohkan. Agent of change ini, ya kalau saya masih praktek, Mesti, walaupun sekarang saya batasi ini sendiri. Saya kok bisa ada pasien, Ida itu di atas 2 tahun ya, pakai masker. Saya kok bisa melihat pasien saya 2 tahun, 2 tahun setengah, cucu saya juga pakai masker yang di atas 2 tahun. Jadi saya lihat, kenapa? Karena mereka melihat. Saya tanya sama pasien saya, kenapa ini bisa dia pakai masker? Oh, dia takut juga. Kita kasih tahu. Bagaimana ngasih tahunya, Bu? Ya, ada caranya dong. Masing-masing orang tua mengasih tahu bahwa virus itu bagaimana dan lain-lain. Anak itu bisa takut kok. Dulu itu kita ditakutin sama hantu melulu, coba, sama pocong. Kenapa orang takut sama pocong? Saya nggak tahu itu begitu. Hampir semua orang takut. Mesti pernah nggak ditakut-takutin sama hantu? Pernah kan, kita kan dokter semua, kita takut sekali. Tapi ketika kita menjadi dokter, ternyata waktu jaga di forensik kita nggak ada takutnya itu. Pernah nggak jaga di kamar jenazah, Mesti? Pernah. Nggak takut kan, karena kita menjadi logik. Tapi kenapa semua orang itu bisa mengajarkan sama anaknya takut sama hantu dan takut disuntik, coba? Tapi takut sama COVID tidak bisa. Negara dan orang tua mengajarin anaknya. Kenapa tidak bisa? Karena mungkin kalau anak remaja gitu, selain mereka melihat dari orang tua, mereka melihat peers-nya seperti apa dan melihat para public figure atau idola-idola mereka seperti apa. Sedangkan mungkin yang digambarkan emergency-nya juga tidak ada, Dok, gitu. Jadi ya benar ini harus kerja sama semua dan semua lapisan gitu, Dok. Nggak bisa dokternya keluar-keluar karena masyarakat itu nggak melihat kita yang di sosial medianya mereka atau di beritanya mereka. Apalagi kalau kita udah nonton social dilemma itu, Dok, bahwa seperti Facebook, Instagram, mereka kan memilihkan berita yang sesuai. Iya, betul. Makanya kalau saya bilang yang masih murni dan istilahnya masih jujur, walaupun ada beberapa lah mungkin mereka sudah bisa memang main mengatakan yang tidak betul. Siapa? Ya remaja ini, adolescent, 10 sampai 18 tahun. Mulai libatkan mereka. Dan kalau saya rasa ini bagian dari proses pendidikan. Jangan dikasih PR banyak-banyak lah kalau saya bilang untuk saat ini. Lagi masa sekarang ya, Dok. Iya. Bagaimana mereka bisa survival dulu. Betul. Bukan bagaimana nanti mereka bisa menjadi buat hadiah Nobel ataupun bagaimana menjadi S3 atau lain-lain untuk saat ini. Survive physically and mentally. Survival physically dan mentally. Exactly. Oke. Baik, Dok. Berarti saya mau menyambung dari sini, Dok, terkait pendidikan anak gitu. Nah, saat ini kan screen time itu karena semua school from home, ini banyak sekali ditanyakan orang tua
Sedangkan rekomendasi IDAI itu sampai 5 tahun hanya 1 jam screen time. Setelah 5 Betul. tahun 2 jam. Betul. Menurut orang tua Betul. ini banyak kayaknya nggak masuk akal karena sekolah mereka untuk anak TK saja 3 jam untuk screen time-nya. Nah, ini bagaimana dok solusinya? Kalau saya bilang inilah yang kita tidak siap, ya. Kita tidak siap. Jadi jauh sebelum ada pandemi ini, IDAI atau banyak kalangan dokter anak sudah memberikan rekomendasi ini, screen time ini. Nah, tahu-tahu tiba-tiba kita harus PJJ, ya, daring. Tetapi harusnya, lagi-lagi, saya kalau udah bicara kayak begini, saya paling takut, Mesti. Saya tidak mau blaming, saya tidak mau shaming. Karena ini semua masalah kita. Harusnya saya tidak menyalahkan person. Harusnya regulator itu paham, ya. Modifikasilah sistemnya. Kalau saya bilang, kasih saja beban-beban yang harus, ya. Kasih saja beban-beban itu yang harus, bukan beban-beban yang memang membuat mereka itu sama jam mengajar, jam ininya. Nah, kalau perlu memang ya jamnya memang diperpanjang, tapi dengan waktu maksimal sekali duduk itu yang maksimal bahkan sampai SMA itu maksimal 2 jam. Maksimal itu. Kalau boleh memang dibagi-bagi. Saya sekarang tanya, pada saat masa pandemik ini banyak sekali webinar kan? Ya. Nah, saya tanya sama Mesti, atau ada yang di sini sekarang memang harus ikut webinar, kalau dia apa saja dah, atau dia rapat di kantor. Saya tanya, maksimal berapa jam bisa tahan? Maksimal 2 jam kita. Itu kita. Saya yakin, kalau setelah 2 jam, itu juga pesawat dihidupkan, kita entah ngapa-ngapain. Iya, anak-anak kok disuruh duduk lebih dari 2 jam? Nah, regulatori ini dia pernah punya anak atau tidak, atau punya anak enggak? Iya. Harusnya ada testing dan trial dulu. Nah, setelah itu modifikasi semuanya. Itulah yang saya katakan, kita tidak siap untuk perang ini. Perang ini bukan perangnya dokter menghadapi COVID, perang kita semua. Iya, oke. Ini yang penting, ekonom, semua, regulator ini semua. Ini bukan perang dokter aja harus merawat pasien COVID. Ini yang salah jadinya dari awal. Oke. Ya, yang saya underline dari statement Dr. Aman adalah yang terpenting saat ini untuk anak-anak adalah sehat dari fisik maupun mental, bukan untuk jenjang. Betul. Yang penting survive. Ya, saya bisa katakan, Mesti, ya. Jadi tentu bisa terka-terkalah umur saya. G30S, saya itu SD udah. Iya. Tahun 65. Pada saat itu ayah saya tentara. Tapi negara memang pada saat itu setengah perang. Ya. Kalau malam itu saya tidur bahkan di lantai, dia tidur pakai senjata apa segala pada saat itu. Saya masih ingat. Kami tidak sekolah pada saat itu semua. Setahun. Ya. Mungkin nggak tahu, Mesti boleh tanya sama ayahnya atau siapa saja, mungkin omnya yang pada saat itu sudah ini. Mungkin ayah juga belum sekolah pada saat itu ayahnya Mesti. Nah, setelah itu, pada saat saya kuliah, ada lagi itu yang KKN atau apa, 6 bulan lagi dimundur. Jadi, proses pendidikan saya ini mungkin banyak lagi yang orang-orang tua yang ikut pada saat di sini atau kakeknya mungkin di sini, itu mundur 1,5 tahun. Sekarang, toh saya bisa jadi dokter anak. Nggak ono-ono amat, saya compete sama dokter anak di luar negeri. Iya. Saya bisa mimpin dokter anak lagi seluruh Asia Pasifik. Saya telat 1,5 tahun kok sekolah. Tapi, pada saat itu, saya ingat sekali, itu saya banyak sekali mendapat pelajaran life survival dan pelajaran mengaji dan lain-lain dari orang tua pada saat itu. Ibulah semua yang mengajarin saya pada saat itu. Mama saya semua yang mengajarin pada saat itu. Saya ingat, ayah saya itu tentara pada saat itu, saya ingat kadang-kadang ini bagaimana dia stresnya. Bahkan karena saya waktu itu satu keluarga 4 laki-laki, kami dibeliin sarung tinju. Akhirnya orang datang ke rumah juga.
Ya, tapi kan memang dilihat bukan dalam arti kata kita disuruh bertinju. Akhirnya kita memang belajar bela diri dan lain-lain semuanya. Jadi banyak sekali pada saat itu kita main buat ini ada bulu tangkis, lain-lain banyak sekali dah. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal sebenarnya yang bisa dipelajari di masa pandemi sekarang ini selain dari akademis ya, Dok ya, masih ada harus survival skill. Jadi ambillah hikmahnya kalau saya bilang. Bagi orang tua yang selama ini tidak ada touch-nya, parent touch-nya, ya saya bilang ini pakai quote unquote, saatnya sekarang lah, jadilah kembali menjadi orang tua. Manfaatkanlah keadaan pandemi ini, anak ini investasi kalian. Iya. Anak ini investasi kalian. Kalian kehilangan momentum ini nanti. Selesai saja sudah nanti. Kalian kehilangan. Jadi jangan dengarkan apa kata orang. Jangan dengarkan apa kata ini. Kalau perlu, ya saya nggak enak mengatakan. Kalau perlu diskusi dong dengan sekolah. Diskusi dong dengan gurunya. Sejak pandemi ini hobi saya dulu. Semuanya sekarang ini lagi saya. Ayam kate saya, ayam macan ikan, segala macam burung. Saya lihat. Sekarang ayam saya dulu nggak pernah saya urus. Sekarang baru beranak. Itu saya lihat tuh. Kalau kita bagaimana si induk ayam itu melindungi anaknya dan mengajarin dari dia makan dan lain-lain. Kalau ini ada orang tua datang berobat sama saya, ngasih makan anaknya saja dia lupa. Ini orang tua yang skalanya katanya sekolahnya minimal S1, S2, bahkan S3 mungkin. Masa ngasih makan anak tidak bisa? Apa mesti saya marahin di tempat praktek yang kayak begini? Tapi banyak juga orang tua yang mengatakan, ya saya mungkin bukan orang tua yang beruntung karena saya harus bekerja mencari nafkah keluar. Betul. Tapi masa tidak? Sekarang ini kan dia PSBB, dia harus ke rumah juga giliran. Kalau toh misalnya seminggu, masa dia 2-3 hari nggak di rumah? Iya. Tapi kalau untuk yang seperti itu bagaimana, Dok, solusinya? Kalau yang orang tuanya kalau yang untuk seperti itu, untuk yang seperti itu, dulu ada. Saya kebetulan itu masuk golongan saya dan istri saya pada saat sekolah, dia kerja dan lain-lain ya. Tapi saya baca-baca juga pada saat itu dan saya banyak belajar. Kalau di situ itulah yang berlaku. Not quantity of time, but quality of time. Iya, Dok. Setuju. 1 or 2 hours is different. Jadi, kalau boleh paling tidak jam makan itu 1 kali harus duduk bersama satu keluarga. Kan makan 3 kali. Masa tidak pernah? Kalau toh dia dokter, dia giliran ada shiftnya kan? Nah, pas duduk minimal 1 kali. Minimal breakfast, minimal dinner, duduklah dengan anak-anak di situ. Ya, karena saya juga baca juga dari panduan UNICEF dan WHO, hanya dibutuhkan setidaknya minimal 20 menit sampai 30 menit untuk seorang tua bersama anaknya dalam 1 hari. Masa nggak bisa gitu ya, Dok? Saya kebetulan saya banyak belajar dari keadaan, Messi. Ini jadi ditanya nih soal lain ya, bukan kesehatan. Tadi saya pikir, waduh, saya ditanya macam-macam nih soal kesehatan anak. Tapi nggak apa-apa, jadi karena ditanya. Saya kebetulan beruntung, jadi saya pernah juga sekolah di Amerika dan tinggal di keluarga Amerika. Dan waktu saya sekolah di Belanda juga, karena saya waktu itu kos, keluarga saya kadang-kadang datang, itu saya juga ikut makan kalau dengan keluarga di ini. Dan saya melihat, waktu saya tinggal di keluarga Amerika itu, jam makan itu tidak boleh orang lain berbicara atau apa. Disitulah momen untuk keluarga semua. Boleh cerita apa saja di situ. Semua boleh curhat di situ. Kalau kita jam makan sekarang, jangan-jangan sambil nonton TV, sambil megang handphone. Megang HP. Kalau sekarang itu. Nah, setelah itu saya pikir saya akhir tahun 90-an, early 2000, itu saya di Belanda juga sekolah. Karena saya anak kos, saya paling hobi itu kalau diundang makan ke rumah kawan saya, makan gratis kan. Nah, dan kawan-kawan saya pada saat itu tentulah umur-umurnya seumur anak saya juga kan, masih kecil. Itu semua, jam makan itu duduk semua. Dan duduk dia makan keluarga dan dibagikan itu makanan. Dan pada saat itu 1 orang pun
tidak ada berani yang tidak menghabiskan makanan. Dan Ya. setelah jam makan selesai, mereka akan bilang, ya, Papa, Mama ada tamu, kami mau diskusi, go to bed. Langsung dia go to bed. Nah, waktu saya ke Australia juga, saya sering bolak-balik ke Australia, mungkin masih tahu ada sahabat saya namanya Margaret Zakarin. Ya. Saya sering dibawa ke rumah cucunya. Dan bahkan saya pernah dikasih kunci rumahnya dia ke luar negeri. Jadi kalau saya ke Australia, saya nginap di rumahnya, saya bawa, saya keliling ke rumah cucunya. Ketika saya makan di rumah anak-anaknya itu saya lihat anak-anaknya itu duduk makan di situ. Itu juga seperti itu. Duduk taat, dan dia kalau toh ada tamu, itu anak bebas ngobrol dengan ayahnya, mengasih tahu apa kejadian hari itu. Jadi istilahnya, kayak setiap hari jam makan malam itu, report, evening report. Papa, Mama, Ibu, Ayah, Bunda, Abi, apa sajalah yang dipanggil, saya hari ini bisa ini, saya hari ini bisa ini. Tolonglah orang tua, dengarkan dong. Apa kata anaknya? Ini dengarin apa kata anaknya aja nggak mau. Bagaimana mau dengar kata negara? Dia bagaimana mau mendengarkan apa kata negara atau kata pemerintah? Dengarkan anaknya aja dia nggak mau. Iya kan? Iya. Oke, Dok. Nah, tapi banyak sekali orang tua yang justru concern, ini bagaimana ya saya harus di rumah dengan anak-anak saya, bagaimana perkembangan motorik anak saya, rumah saya sempit, gimana saya melatih anak saya bisa motorik kasar, motorik halus. Kemudian bagaimana kemampuan sosial anak saya, tidak pernah bertemu orang lain, hanya bertemu orang tuanya, nanti ketemu orang lain akan takut. Nah, itu bagaimana pendapat Dokter Ahmad? Itu enggak juga kalau saya bilang sih. Enggak juga. Iya, jadi banyak. Apa yang kita itu malah lebih terlalu cepat di sekolah. Kan cucu saya juga terlalu cepat di sekolah kan kalau saya bilang. Kalau mereka itu rata-rata kalau di luar negeri itu baru dia TK. Seluruhnya diajar di rumah. Tapi ketika ketemu orang pede-pede aja tuh mereka itu kalau saya lihat. Ya. Karena security itu sebenarnya dibangun di rumah. Iya, dan kalau saya lihat ya, kecuali lah waktu yang di Australia atau yang di Amerika. Kawan-kawan saya yang di Belanda itu, rumahnya kalau saya lihat pakai kandang merpati, ya. Satu kamar, itu kamar mandi, ya. Terus anak-anaknya di situ, kadang-kadang kamar itu dinaikkan bednya, itulah maksimal hanya 2 kamar, kayak kondominium begitu. Bagaimana kalau dokter muda di Amsterdam sekolah? Mana bisa juga mereka ini. Dan mereka naik sepeda memang kemana-mana. Nah, kan tidak dilarang membawa anak keluar dalam arti kata asal di-escort, dipandu oleh orang tua dan memakai masker atau face shield ketika di atas 2 tahun. Ya. Kan ada tempat jadinya. Di manalah kalau saya bilang semua tempat ada. Cari aja jalan sekitarnya mungkin 10-15 menit. Kena matahari juga bisa dapat vitamin D ya kan? Iya. Berarti bisa ya Dok ya, tetap bisa untuk melakukan kegiatan. Bisa. Kita ini manusia, sedangkan virus aja bermutasi. Virus ini nggak ada otaknya, nggak sekolah dia. Virus yang sekarang ini bermutasi, dia nggak sekolah, nggak ada S2, S3 dia. Dia bermutasi sekarang. Kita ada yang S2, S3 komplain melulu coba pada saat ini. Jadi memang kita yang diwajibkan untuk adaptasi. Kita yang adaptasi. Kita tidak siap untuk adaptasi. Ini bagaimana sekarang ini dalam masa pandemi ini? Virus itu beradaptasi sekarang. Dia nggak pernah sekolah, dia nggak ada agamanya. Ya, karena banyak sekali emang orang komplain tentang kemampuan sosial anaknya nanti. Padahal sebenarnya security dan kemampuan sosial itu sebenarnya dibentuknya di rumah ya Dok ya, dengan orang tuanya. Ini semua kemampuan ini diserahkan sama sekolah. Dibiarkan semua orang lain yang mengajarkan. Iya. Tapi kalau orang tuanya sibuk kerja gimana Dok? Maksudnya memang harus itulah saya bilang. Pada saat ini kan semua aktivitas kerja kan slow down. Sibuk apa? Paling kalau saya bilang yang paling sibuk pada saat ini apa? Dokter, tentu TNI Polri, atau yang pelayan-pelayan masyarakat lainnya. Atau misalnya tukang ojek online, kan banyak juga sekarang. Tukang ojek online kan dia shift-shiftan kalau saya bilang juga.
Kan nggak mungkin dia 24 jam kerja kalau saya nggak ada alasan kalau ya, saya Dok, bilang nggak ada alasan kalau saya bilang apapun dia. Ya, karena yang sampai shift 36 jam juga mentok-mentok dokter ya, Dok ya. Dan iya, kadang-kadang harus kayak begitu. Itu juga sudah dilarang kita sekarang kan. Oke. Nah, tadi dokter sempat mention nih untuk kita keluar rumah, berjemur, tapi ternyata masyarakat pada bingung. Dokter A ngomongnya berjemur sebelum jam 10, dokter B ngomong setelah jam 10. Dokter C ngomong nggak pakai baju, dokter D ngomong pakai baju. Itu jadi sebenarnya yang benar bagaimana ya, Dok? Jadi gini, kebetulan ini ada beberapa incoming penelitian saya mengenai vitamin D ya. Dan juga ini. Jadi vitamin D itu yang pertama saya katakan itu hormon. Cholecalciferol. Tapi kenapa katanya vitamin? Karena dia bisa memang dapat dari luar. Tetapi previtaminnya dapat dari ekspos terhadap sinar matahari. Ini satu dulu ya. Tentulah ketika dia terekspos terhadap sinar matahari, dia itu harus ke bagian tubuh yang terbuka. Betul kan? Nah, bagian tubuh yang terbuka, ya, mungkin Mesti masih ingat waktu dulu kuliah, waktu luka bakar ada rule of 9, betul kan? Untuk Persentasenya, persentase tubuh. Jadi ada yang misalnya berapa persen, ya. Nah, sebetulnya itu ada banyak memang hal di sini yang memang pro kontra jadinya. Jadi paling tidak katanya antara 25 sampai 50%. Ya, jadi 25 sampai 50%. Jadi 30% tubuh yang ini. Nah, jamnya kapan terekspos? Yang pertama ini kan kita lihat dari sinar matahari kan? Betul kan? Adalah UV. Ada 3 UV ini. UVA, UVB, dan UVC. UVC ini kurang baik dia. Ini ada potensi menembus kulit dan ada potensi untuk menjadi kanker. UVB ini juga, UVA, dia bisa menembus ozon. Ini saya bawa ke ini dulu nih, ke scientific background-nya dulu ya. Jadi yang direkomendasi sebagai previtamin D adalah UVB. Oke. Sampai di sini oke satu ya. Nah, jadi terus rekomendasinya itu tergantung latitude. Latitude-nya itu di mana kita tinggal. Kita tinggal di daerah tropik. Udah? Oke? Nah, setelah kita tinggal di daerah tropik, ada lagi subtype dari kulit. Dari subtype 1 sampai 6. Ini kan orang yang ngomong-ngomong itu saya nggak tahu apakah memang dia paham apa nggak begini. Dari semuanya ini, kita ini subtype 5. Kita sawo matang. Yang subtype 6 ini African. Jadi, risiko kita terhadap kanker kulit lebih kecil ketimbang yang subtype 1 sampai 4. Nah, setelah itu, kita lihatlah, UVB ini paling banyak antara jam 10 sampai memang jam 1 siang. Jadi tergantung expose-nya. Jadi sebetulnya kita boleh juga kalau jam 8 sampai jam 10. Tapi expose-nya itu 15 menit. Nah, rekomendasi dunianya untuk subtype 1 dan 3 dan 4 itu cukup 45 menit seminggu. Pada saat UVB paling optimal. 45 menit seminggu. Untuk subtype 5 dan 6 itu butuh 3, 4 sampai 5 kali lipat waktu itu. Kalau kita ambil itulah 4 kali, jadi berarti 4 kali 45 menit, jadi berarti 2 kali 90, jadi berarti 180 jam dibagi 6, jadi berarti itu sekitar setengah jam tiap hari kalau mau. Tetapi kalau toh tidak, tergantung jamnya, itu boleh antara 15 menit sampai 30 menit.
Oke. Nah, ini ada yang tanya, Jadi, UVB-nya jam berapa dokter optimalnya? Itu kan itu tergantung yang saya juga bilang ya. jam 10 sampai jam 2 kalau di kita. Oh iya. Jam 10 sampai jam 2. Tetapi sebetulnya kita ada variasi lagi antara berberan. Ya, September dengan Desember itu akan berbeda jadinya dia. Jadi sebetulnya antara kita kalau dilihat itu paling gampang sih dilihat di kita adalah pakai Muslim Pro, kapan sunrise sama sun ini kan. Jadi di antara waktu itu sih udah cukup waktunya itu. Jadi kalau mau ngambil safe, nggak mau repot-repot ini apa segala, ambil aja lah 15 menit sampai 30 menit kalau mau tiap hari. Kalau mau seminggu 3 kali, cukup setengah jam saja, antara jam 10 sampai jam 2. Oke, baik dok. Tapi untuk lokasinya cukup tadi ya, 20-50%, yang berarti itu tangan dan kaki cukup. Jadi nggak perlu ditelanjangin ya dok? Persis, tetapi dengan syarat pada tempat itu tidak pakai SPF. Kalau dia SPF, dia berkurang lagi bisa sampai 60-90%, tergantung SPF berapa. Oke, ya, baik. Cukup complicated ya dok. Jadi sebenarnya kan yang jadi makanya, jadi kalau saya bilang, ini kan kalau kasih rekomendasi, makanya kalau saya bilang, kalau saya kasih rekomendasi, kalau misalnya saya bicara, tapi ini kan saya nggak bicara soal vitamin D. Udah nggak usah diambil pusing, jam berapa aja boleh, kalau untuk anak, antara 15 sampai 30 menit aja, 3 kali seminggu. Tetapi disuplementasi vitamin D. Nah, itu yang saya mau tanya. Bagaimana terkait rekomendasi vitamin D? Rekomendasi suplementasi vitamin D, ini yang kita pro kontra, tapi kita lihat aja lah rekomendasi dunia. Jadi kita antara 400 sampai 600. Ya, international sebaiknya unit. Kalau mampu kan agak mahal ya dok ya. Jadi kalau mampu bisa kasih suplementasi vitamin D ya dok. Lifetime. Seumur hidup. Ya, seumur hidup dari bayi. Dari bayi, ya. Umur berapa dok? Apalagi dari bayi, dari lahir dong. Apalagi pada saat COVID ini, salah satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah vitamin D. Apalagi ada data dari beberapa negara, dengan cukupnya vitamin D, kita bisa terhindar dengan penyakit autoimun, salah satu DM tipe 1. Oke, ya baik dok. Jadi penting sekali vitamin D ini untuk tubuh. Jadi kalau yang mampu bisa mendapatkan vitamin D, silahkan diberikan untuk seumur hidup. Oke, jelas dok. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tentang mortality rate dok. Tentang banyaknya anak Indonesia yang meninggal, yang statement dari dokter sendiri mengatakan paling tinggi se-Asia Pasifik. Mengapa kematian anak Indonesia itu tinggi sekali, dok? Ya, sebetulnya ini juga menjadi bahan diskusi dan kita akan publikasi karena memang sulit sekali melihat, menganalisis. Jadi mungkin kita akan mereportkan data apa adanya. Ya. Di beberapa kasus, jadi gini, kalau datanya itu yang paling banyak meninggal adalah di bawah 5 tahun. Ya. Dari di bawah 5 tahun ini yang paling banyak lagi adalah di bawah 1 tahun. So sad. Ini anak-anak tidak pernah ulang tahun pertama dan kelima. Dan setelah itu yang 10 sampai 18. Jadi kan kita harus analisis. Dari beberapa anak ini, komorbidnya berbeda-beda. Kalau untuk Jakarta, rata-rata komorbidnya ini adalah penyakit kronik. Termasuk penyakit tidak menular sebagai penyakit jantung ataupun keganasan. Tapi di beberapa tempat lain, komorbidnya ini menggambarkan keadaan kesehatan anak kita. Jadi kayak TBC, kayak meningitis, ensefalitis, kayak misalnya dia ada yang dengan demam dengue, ada juga dengan malnutrisi, dan lain-lain seperti ini. Tetapi ada lagi ini kita yang akan kita lihat, kita amatin semuanya adalah berapa jam kita menanganinya. Beberapa kasus kita telat menanganinya. Oke. Jadi ketidak-awareness kita terhadap anak ini COVID, jadi telat dia. Jadi pertanyaan pertama Mesti tadi bagus sekali. Kapan kita menganggap curiga dia terhadap COVID? Nah, kalau misalnya pada saat itu, kalau sudah not doing well, langsung di swab, jangan di rapid test. Kalau balita tidak sempat kita melakukan apa-apa. Nah, setelah kita tahu ini komorbidnya, alhamdulillah
Sejak tanggal kemarin tuh, Senin kemarin tuh tanggal berapa ya? Tanggal 14 mungkin ya. Tanggal 14, sejak tanggal 7 dan 14, kita bisa menekan yang dari IDAI 0 angka kematiannya. Oke. Jadi sekarang ini, every single death, setiap kematian itu, kita akan cari tahu kenapa. Oke. Kita akan cari kenapa. Walaupun ini berbeda-beda. Jadi ini multi kompleks. Nah, setelah ini tentulah kita tahu jadinya. Jadi Indonesia ini kompleks. Kalau ditanya kenapa semua itu, saya bisa mengatakan karena adanya inequality. Ya, oke. Dan sistem tidak jalan. Ya. 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 Oke. Jadi banyak sekali permasalahan ya dok, kompleks, inequality yang terutama karena ya bisa dilihat aja beda sekali penanganan di DKI Jakarta dengan di daerah-daerah kecil lainnya. Satu lagi tadi saya katakan, kita tidak siap bahwa kita tidak tahu bahwa kita ini dalam keadaan perang. Ya, jadi semua audiens harus tahu bahwa kita sekarang dalam keadaan perang dan ini genting ya dok ya. Jika ini genting. Jadi kalau saya bilang, jangan harapkan negara saja dan dokter menjaga kalian. Kalian sendiri harus siap menjaga anak-anak untuk siap dijaga dalam keadaan perang ini. Oke. Nah, saya mau nanya terkait vaksinasi di era pandemi ini. Karena kan vaksinasi itu sangat penting. Sebelum pandemi saja cakupannya belum begitu bagus ya dok di Indonesia. Apalagi di era pandemi ini cakupan juga menurun. Mungkin terjadi wabah-wabah lain. Mungkin dokter bisa jelaskan kepada orang tua tetap vaksinasi dan bagaimana caranya supaya aman saat tervaksinasi. Oke, yang pertama secara nasional dulu ya. Cakupan kita tidak sampai 60%. 2018. Jadi nanti ketika 2020 ini ditutup, hampir pasti cakupan imunisasi kita akan jeblok. Ya. Ini yang pertama dulu ya. Jadi 2021 kita takutkan nanti difteri ada outbreak lagi, pertusis, campak, polio juga takutnya. Jadi orang tua tetap harus membawa anaknya sesuai jadwal. Ya. Jadwalnya bisa dilihat di Primaku. Ya. Dan IDAI sudah memberikan. Nah, pertanyaan berikutnya, ya, kemana harus dibawa? Ya, ke semua dokter yang melakukan imunisasi. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah safe? Yang harus menjawab ini bukan saya. Negara yang harus menjawab. Saya bertanya kembali, adakah tempat yang aman di Indonesia pada saat ini? Jadi keamanan jaminan ini bukan dari dokter anak. Kita berusaha untuk menjamin memang tempat ini. Jadi memanglah ada beberapa tips. Pastikan pada saat itu dipisahkan tempat anak sakit dan anak sehat. Iya. Ini tipsnya. Apa itu ada rekomendasi dari IDAI dok? Karena banyak orang tua yang komplain. Oh iya banyak, tinggal dia telepon aja dong tempatnya. Saya tidak bisa merekomendasi. Ada mungkin tempat khusus vaksinasi, tapi banyak rumah sakit, banyak dokter itu tidak praktek lagi hanya imunisasi. Ya. Banyak dokter anak sekarang tidak praktek hanya imunisasi. Ya. Juga banyak. Jadi yang pertama tanyakan, ya. Kalau mau tanya tentu bisa tanya ke mungkin nanti bisa di Primaku atau di website IDAI, saya tidak tahu nanti bisa. Ya. Yang kedua, tentu pastikan pada saat itu anak dalam keadaan sehat. Dan yang berikutnya, jangan terlalu banyak yang mengantar. Kalau boleh, 1 orang saja. Ya. Dan yang berikutnya, buat perjanjian. Buat perjanjian dan jangan sampai lama menunggu. Kalau belum sampai gilirannya, kalau boleh, nunggu di luar saja dulu. Atau pas di mobil datang, ya, dok? Di mobil. Pas datang, imunisasi, dan setelah itu langsung pulang. Tapi tentulah sebagai anak, jangan lupa dipantau pertumbuhan, perkembangannya juga. Cukup apa? Pakai saja Primaku. Tidak boleh stop. Paling lama boleh ditunda 1 bulan. Sekarang pertanyaan saya, tadi kan saya katakan, ini bisa 1, 2, 3 tahun atau lifetime. Mau berapa lama? Mau jangan dong, dok. Makanya, tetapi kalau menanyakan, ada yang menanyakan, apakah tempat ini, rumah sakit ini aman? Tidak ada rumah sakit. Siapa membuat rumah sakit dan kita tidak aman? Semua kita yang membuat ini tidak aman. Yang tidak mau tidak M. Jadi bukan dokter.
kadang-kadang Ya. pemerintah juga mau membuat tempat ini aman. Tapi siapa? Kita juga yang tidak membuat tempat ini aman. Iya, oke. Iya kan? Ya, oke. Jadi harus Hmm. patuh semua 3M untuk membuat semuanya aman. Mau keluarga kita terdekat sampai seluruh masyarakat harus patuh. Harus. Oke. Itu lagi saya bilang, ini harta pusaka kita, investasi kita anak ini. Oke. Ya. Ya, jelas sekali, Dok. Ini karena waktu sudah mau habis, Dok, saya ingin bertanya yang terakhir untuk sesi kali ini. Saya harus mengundang Dokter Aman lagi untuk sesi selanjutnya. Untuk pertanyaan yang terakhir, bukan pertanyaan, Dok. Saya ingin dokter memberikan pesan dan statement kepada para orang tua apa yang harus dilakukan di era pandemi ini untuk menjaga anaknya tidak hanya sehat, tetapi juga memiliki pribadi yang baik, survive dalam arti physically dan mentally tadi. Yang pertama, ya, ikuti semua anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oke? Ya. Ini tinggal di-download, ya. Pantau tumbuh kembang anak, ya, sesuai dengan Primaku, ya. Yang ketiga, siapkan diri mental dan fisik sebagai orang tua, ya, bahwa kita dalam keadaan perang. Lindungilah anak kita sendiri. Kasihlah parent touch terhadap anak kita. Parent touch, ya. Ya, anak ayam saya aja baru lahir dilindungin oleh anaknya. Jadi, kalaulah kita sebagai orang tua tidak bisa melindungi anaknya pada saat pandemi ini, bagaimana cara melindunginya? Itu tadi dengan imunisasi dan 3M semuanya. Dan jadilah orang tua yang betul-betul sebagai parents. Ya. Tidak ada sekolahnya jadi orang tua ini. Ya. Insting kita. Ya, semuanya ini kita hanya membantu sebagai dokter. Jadi saya rasa didiklah semuanya itu dia akan dapat dari rumah. Semua kita orang beragama. Semua kita tinggal ikuti anjuran agama kita, anjuran dari orang tua kita, anjuran adat istiadat kita. Semua suku bangsa kita ini mempunyai adat istiadat yang baik. Saya orang Batak, ada adat Bataknya, Mesti orang Jawa dan Sunda, apa semua ada. Apa saja ada, ya. Dan yang terakhir, bangsa yang besar, bangsa yang bisa melindungi anaknya melewati pandemi ini. Oke. Baik, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa melindungi anaknya, dan terutama tolonglah di sini orang tua ya, Dok, untuk melindungi anaknya, untuk memberikan parent touch semaksimal mungkin dari mereka. Baik, terima kasih banyak Dokter Aman untuk hari ini, sangat-sangat bermanfaat sekali. Ini semua orang udah ngetik Dokter Aman Formenkes RI, Dok. Saya hanya bisa mengaminkan saja. Mari kita doakan semua. Semoga Dokter Aman sehat, semua audiens juga sehat. Terima kasih sudah ikut. Ya, semoga kita sehat ini. semua. Saya juga berulang-ulang di swab udah kok. Semoga Dokter Aman ya, apalagi bekerja di yang high risk, karena Dokter Aman ini usianya sudah masuk ke zona high risk ya, Dok ya. Tapi Dokter Aman saya kena yang harusnya dianjurkan tidak praktek. Saya di atas 60 memang. Ya, tapi Dokter Aman masih turun ke lapangan sampai saat ini. Kita doakan semoga Dokter Aman, seluruh tenaga kesehatan tetap selalu sehat. Begitu juga para audiens di sini. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Aman. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Saya akan undang lagi. Oke. Oke, terima kasih kepada para audiens juga. Mohon maaf atas kesalahan kata. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan semoga kita sebagai orang tua juga selalu berkaca dan selalu belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, makasih semua ya. Assalamualaikum.